Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom, Jemaat Komsisi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami boleh kembali kepadamu, beribadah bersama-sama, dan juga mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu supaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini bukan sekedar wacana konsep pengetahuan yang lewat kepala kami, tapi kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Dan firman-Mu ini mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Komsisi, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana seseorang bisa mengucap syukur dalam waktu-waktu tertentu, tetapi ketika ada trigger, ada suatu hal berubah menjadi sungut-sungut dengan begitu mudahnya. Kita akan bersama-sama melihat di kitab Matius di pasal yang ke-20. Saya akan bacakan mulai dari ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tuan rumah ketika keluar mencari pekerja, maka tuan rumah ini akan mencari pekerja-pekerja yang berada di pasar. Dan ketika pekerja-pekerja itu ada di pasar, pekerja-pekerja itu harus sudah siap. Jam berapa mereka mulai? Jam 6 pagi adalah waktunya bekerja, dan jam 6 sore waktunya orang selesai bekerja. Artinya, tuan rumah ini sebelum jam 6 pagi sudah berangkat dari rumah, lalu mencari para pekerja. Jam 6 pagi mereka disewa di pasar. Dan kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Di masa itu adalah masa yang orang ketika bekerja diberi upah 1 dinar 1 hari. Zaman sekarang mungkin sekitar 150 sampai 250 ribu 1 hari kalau tukang atau kernetnya.
Nah, di masa itu adalah 1 dinar dan orang bekerja selama 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lalu dikatakan demikian, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, di masa itu orang sangat sulit mencari pekerjaan. Terlebih ketika pada waktu itu adalah bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Sangat sulit sekali mendapat pekerjaan. Di Indonesia, di zaman sekarang ini, sekalipun kita tidak dalam masa peperangan, tapi kita tahu banyak orang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tiap tahun, angka pengangguran bertambah. Jadi kita bisa membayangkan betapa sulitnya di masa itu untuk mendapat pekerjaan. Orang-orang yang kemudian keluar ke pasar untuk menawarkan jasa dirinya, tenaganya, supaya bisa dipakai, kita bisa membayangkan mereka ini keluar dari rumah pagi-pagi benar sebelum jam 6 pagi dengan satu harapan, di hari itu mereka bisa bekerja dan memberi nafkah kepada keluarganya. Dan di pagi itu kita bisa melihat ketika jam 6 pagi sebagian pekerja diminta untuk pergi ke kebun anggur dari tuan rumah ini, tentu perasaannya sangat bersukacita. Mereka berkata, puji Tuhan, haleluya, hari ini aku bisa bekerja, hari ini aku bisa memberi makan keluargaku. Itu ucapan syukur yang keluar dari hati mereka. Ketika mereka bekerja, sebagian bernyanyi, sebagian bersiul-siul. Karena mereka sukacita, mereka tidak perlu nunggu lama. Jam 6 pagi, sudah ada yang mempekerjakan mereka, dan mereka punya kepastian bahwa di hari itu mereka bisa pulang membawa uang, memberi makan keluarganya. Itu yang jam 6 pagi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan yang jam 9 pagi? Jam 9 pagi ini mereka menunggu nih. Dari jam 6 pagi, jam 7, jam 8, kok tidak ada yang menyewa dirinya? Tidak ada yang mempekerjakan dirinya. Dengan hati yang deg-degan, tapi ketika jam 9, ada yang datang, meminta untuk bekerja, bersukacita. Orang-orang yang jam 9 pagi ini. Lalu kemudian ayat yang keempat, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Yang jam 9 pagi, karena sudah berkurang waktunya bekerja, tuan rumah ini berkata, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jam 9 pagi, masih sukacita, masih punya semangat karena menunggu cuma 3 jam. Lalu dikatakan, kira-kira ayat yang kelima, pukul 12 dan pukul 3 petang, ia, tuan rumah ini, keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Sekarang, sebagian pekerja ada yang jam 12 siang, baru mendapat pekerjaan. Lalu ada yang jam 3 sore, baru mendapat pekerjaan. Coba kita bayangkan kalau kita ini adalah orang-orang di posisi jam 12 atau jam 3 sore. Bagaimana kita bisa menghandle hati? Bagaimana kita bisa menata hati, menunggu dari jam 6 pagi, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12. Orang yang mencari pekerja di pasar harus melihat orang-orang yang di pasar itu siap. Kalau mereka tidur-tiduran, rebah-rebahan, mereka dianggap malas dan tidak akan dipekerjakan. Tuan rumah nggak mau. Nah, tuan rumah ini melihat mana yang rajin, mana yang tidak. Karena itu para pekerja harus standby, harus dengan tubuh yang siap. Jam 12, waktunya orang makan. Coba kita bayangkan, kalau dalam posisi kita orang jam 12 siang, dan tidak ada yang mempekerjakan kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, dan itu waktunya makan. Apa yang kita lakukan? Kita mungkin pergi makan. Tetapi pekerja ini tidak pergi makan. Dia tetap ada di sana. Mengapa? Karena dia berpikir, kalau sampai aku pergi dan tiba-tiba ada orang datang mencari pekerja dan aku tidak ada, aku nggak bekerja. Karena itu, yang jam 12 siang dia harus standby. Dan ada yang jam 3 sore. Jam 12, jam 1, jam 2. Bayangkan, menunggu dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore.
itu bukan hal yang mudah. Lalu firman Tuhan katakan demikian, kira-kira pukul 5 petang, 5 petang nih, jam 5 sore, tuan rumah itu keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Coba kita bayangkan ya, kalau kita ini adalah orang yang bekerja di jam 5 sore. Berapa banyak dari antara kita yang tahan menunggu dari jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 5 pagi mereka keluar dari rumah, karena jam 6 pagi harus standby di pasar, lalu menunggu sampai jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12 siang, 1 siang, 2, 3 sore, 4 sore. Dengan satu keyakinan, aku hari ini akan bekerja. Gak banyak. Karena pasti sebagian besar pekerja berpikir, sudah hampir jam 5 sore. Siapa orang yang mau mempekerjakan orang jam 5 sore? Dalam pergi perjalanan dari pasar, perjalanan pergi ke tempat bekerja, sampai di tempat bekerja, lalu kemudian di briefing, lalu mulai bekerja, baru berapa menit sudah selesai, jam 6 sore. Siapa yang mau? Tetapi kita lihat nih, orang yang kerja, yang dapat kerja jam 5 sore, betapa dia berusaha menghandle hatinya ketika dia melihat kelompok di sini, dia melihat kelompok di sana. Jam 6 pagi sudah kerja. Bagaimana menghandle hatinya? Orang lain kerja, dia nggak kerja. Gak mudah ya. Waktu berjalan, jam 9 pagi, dia melihat yang di sebelah sana. Kerja. Kok aku belum kerja? Mudah kita bisa melihat orang lain kok sukses, kok aku tidak sukses. Padahal pergi ke pasarnya sama-sama. Kita mungkin lulus sekolah, lulus kuliah sama-sama. Tapi kita melihat teman kita, kok cepat dapat kerjaan, kita belum dapat kerjaan. Itu bukan hal yang mudah. Kita bisa tetap bersyukur dan kita tetap percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Tidak mudah. Yang jam 6 pagi nih, wah, dia berangkat kerja dengan bersiul, dengan bersenang-senang, sampai di tempat kerja, dia puji Tuhan, haleluya. Dia bernyanyi, dia bersiul-siul. Sementara yang menunggu sampai jam 5 sore, bagaimana perasaannya? Dia cuma berpikir begini, bisa nggak ya saya pulang membawa uang, memberi makan keluargaku? Berapa banyak juga yang jam 4 sore lalu pulang dengan pemikiran, untuk apa aku tetap tunggu di sini? Toh, kemungkinan besar tidak ada yang mempekerjakan diriku. Jadi lebih baik aku pulang dan istirahat di rumah. Tapi yang jam 5 sore ini, pekerja ini, dia tetap bertahan di sana. Sekalipun dia melihat begitu banyak orang sudah bekerja, dan dia tidak bekerja. Sampai di jam 5 sore itu, tiba-tiba ada tuan tanah yang datang, tuan kebun anggur yang datang, dan dia disuruh bekerja. Wah, itu hati sukacita sekali. Itu hati bersyukur sekali. Puji Tuhan, haleluya. Walaupun gak seberapa uang yang aku bawa pulang, tapi paling tidak aku bisa memberi makan keluargaku. Lalu kemudian dikatakan di ayat ke-8, ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi, tuan rumah ini menyuruh mandurnya untuk panggil pekerja-pekerja, diberi upah harian. Uniknya, tuan rumah ini meminta yang masuk paling akhir, yang diupah terlebih dahulu. Ayat ke-9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kalau kita di posisi orang yang jam 5 sore itu, kita bisa kerja saja sudah bersyukur pada Tuhan. Apalagi ini ketika digaji, gajinya 1 dinar.
upahnya orang kerja 1 hari, bukan kurang dari 1 jam, tapi 1 hari upahnya. Lalu dikatakan, ayat ke-10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang paling awal tuh, sangkanya, perhatikan nih, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Dia berpikir nih, oh, yang kerja nggak sampai 1 jam saja, 1 dinar. Saya nih kerja 12 jam, paling tidak 10 dinar sampai 12 dinar. Dia berpikir begitu, sangkanya. Lalu ketika tahu mereka mendapat 1 dinar, perhatikan ayat 11, ketika mereka menerimanya 1 dinar, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Bersungut-sungut nih, kok aku dapat 1 dinar? Yang kerja tidak sampai 1 jam, kenapa sama dengan aku? Perhatikan ya, saya ulang lagi ceritanya dari awal. Yang jam 6 pagi, ketika mereka keluar dari rumah dengan harapan bisa bekerja, sampai di pasar, tidak perlu nunggu lama, mereka disuruh kerja nih. Kamu kerja ke tempatku. Jam 6 pagi itu, mereka kerja, berangkat dengan penuh sukacita, bersiul, bernyanyi. Mereka kerja di kebun anggur, panas terik gak masalah, karena hati mereka kerja hari ini bisa untuk memberi makan keluarganya. Sukacita tuh, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore mereka bersukacita. Tetapi anehnya, sukacita itu hilang sekejap ketika mereka melihat orang yang baru kerja belum sampai 1 jam dapat 1 dinar. Sukacita mereka sebelumnya tergantikan dengan sungut-sungut. Aneh ya? Aneh. Kenapa tidak bisa tetap terus bersukacita? Sukacita sepanjang hari habis, hilang, dan lenyap. Terhapus, tergantikan dengan sungut-sungut dan kemarahan. Karena melihat ada orang yang kerja tidak sampai 1 jam, dapat upah 1 dinar sama seperti mereka. Terkadang dalam hidup kita ini, kita mengalami seperti orang yang jam 6 pagi. Ketika kita dapat ijazah, baru lulus, lalu kita melamar pekerjaan, cepat dapat kerja. Kita melihat teman-teman kita belum dapat kerjaan. Kita bersukacita tuh, bersukacita, puji Tuhan, haleluya, kasihan ya mereka ya yang belum dapat pekerjaan, aduh kasihan mereka ini. Kita bersimpati. Teman-teman kita ini cari kerja, mungkin ada yang jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan ada yang jam 5 sore. Ketika sampai di jam 5 sore, sudah dapat kerjaan nih, setelah bertahun-tahun, lalu sekarang dapat kerja nih, dan tiba-tiba dia posisinya sama dengan kita yang bertahun-tahun kerja. Yang keluar dari hati kita apa? Sungut-sungut, marah, lalu kita berkata begini, kok dia sama dengan saya? Posisinya, gajinya, dia kan baru masuk. Aneh ya? Sukacita kita yang sudah bertahun-tahun lamanya tiba-tiba lenyap dan hilang hanya karena ada orang yang jam 5 sore datang dan tuan rumah memberi upah yang sama. Kemurahan hati dari tuan rumah itu ternyata menghapuskan semua sukacita orang yang mulai kerja dari jam 6 pagi. Dikatakan kemudian firman Tuhan demikian. Ayat yang ke-12 katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau, artinya berlaku adil. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Perhatikan ya, kita ini seringkali menjadi orang-orang yang seperti jam 6 pagi, awalnya bersukacita, puji Tuhan, haleluya.
lalu itu semua terhapus sukacita itu. Ketika muncul iri hati, melihat Tuhan yang sama, Tuhan kita memberkati orang lain. Kita ini manusia seringkali ya, senang melihat orang susah. Dan kita seringkali susah melihat orang senang. Harusnya kita senang melihat orang senang, kita susah melihat orang susah. Di hari ini, coba kita belajar. Apakah kita ini dalam posisi jam 6 pagi? Itu anugerah Tuhan. Kita bisa mendapat privilege. Sejak awal kita menikmati berkat Tuhan, pekerjaan Tuhan, keluarga, dan banyak hal. Sementara orang-orang lain masih menunggu bertahun-tahun lamanya. Ketika kita bersukacita menjalani itu, lalu tiba-tiba Tuhan juga memberkati orang yang sudah menunggu bertahun-tahun lamanya. Kenapa kita iri dan kita marah? Padahal Tuhan yang sama memberkati anak-anaknya. Kenapa kita marah? Kita belajar dari firman Tuhan ini. Atau mungkin posisi kita yang jam 5 sore. Kalau kita sedang menunggu sesuatu hal yang kita doakan, jangan putus asa. Jangan kita keluar, tapi kita terus tetap percaya, berpegang pada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Jam 5 sore itu dia tidak quit, dia tidak pulang. Dia tetap tunggu sampai teng bunyi jam 6 sore. Sampai jam 6 sore, kalau sudah gak ada yang mempekerjakan dirinya, baru dia pulang. Dia pulang bukan karena dia marah, bukan karena dia malas, tetapi karena memang sudah waktunya untuk pulang. Demikian juga dengan diri kita. Jangan kita berputus asa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan putus asa, jangan quit, jangan keluar dari pertandingan hidup kita. Terus sampai Tuhan berkata, sudah selesai nak, saatnya pulang. Nah, sementara kita lihat nih, cerita ini kan baru 1 hari nih. Sekarang nih, coba kita berpikir, kalau cerita ini sampai besok paginya. Besok paginya, itu artinya yang jam 5 sore hari ini, besok paginya tentu dia kerjanya jam 6 pagi ya. Bukan jam 5 sore lagi, tapi jam 6 pagi. Nah sekarang nih, yang jam 5 sore hari ini, besok paginya dia kerja jam 6 pagi. Terus pola ini kemudian berlanjut nih. Yang ada tuan rumahnya datang jam 9 pagi, jam 12, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Sekarang nih pertanyaannya, yang jam 5 sore kemarin, yang hari ini dia kerja dari jam 6 pagi, ketika dia melihat ada orang yang kerja jam 5 sore di hari itu, dapat upah 1 dinar, pertanyaannya, dia patut marah nggak? Tentu seharusnya kita berkata, saya yakin, dia tidak patut marah. Karena kemarin, dia mendapatkan kemurahan hati dari tuannya. Hari ini, tuannya memberikan kemurahan hatinya kepada orang yang kerja jam 5 sore. Demikian juga hidup kita. Itulah hidup kita. Hari-hari yang lalu, kita sudah menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Setelah kita menikmati berkat Tuhan, kita jalani hidup dengan normal, alami, lalu kita melihat ada orang yang lain yang ternyata mendapatkan berkat dari Tuhan, dan kita tidak. Jangan kita marah, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita iri hati. Mengapa? Kemarin, waktu yang lalu, kita sudah diberkati Tuhan. Sekarang, Tuhan memberkati yang lain. Karena itu, kita belajar, jangan sampai sukacita kita dalam hidup ini terenggut, sukacita kita dalam hidup ini terhapus hanya karena kita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Sementara kita sebenarnya kalau kita mau berpikir nih, hari-hari yang lampau Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Waktu Tuhan berkati kita dengan penuh sukacita, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika kita melihat orang lain diberkati, pertanyaannya, apa yang muncul dari hati kita? Ikut bersukacita?
atau kita iri. Pilihan ada di tangan kita. Karena itu, jemaat Home Sisi, kita perlu belajar menata hati. Entah kita yang jam 6 pagi, puji Tuhan, haleluya, itu privilege, tidak perlu menunggu di pasar. Yang jam 5 sore, berat jadi orang yang jam 5 sore. Menunggu dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, itu bukan hal yang mudah. Menunggu dengan sebuah ketidakpastian, itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Karena itu, jemaat Home Sisi, kita perlu belajar. Entah kita yang jam 6 pagi atau yang jam 5 sore, kita tetap bersyukur. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita adalah orang yang jam 5 sore mendapat kasih karunia dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Sekarang kita jalani yang jam 6 pagi, kerja jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lalu kita melihat ternyata Tuhan kita, Tuan kebun anggur itu, juga mempekerjakan orang yang jam 5 sore mendapat berkat kemurahan yang sebelumnya kita dapatkan. Ketika kita melihat itu, seharusnya kita tidak iri hati, kita tidak marah kepada Tuhan kita. Mengapa? Yang lalu-lalu kita sudah berkati. Kalau sekarang Tuhan berkati yang lain, puji Tuhan, haleluya. Itu yang harus keluar dari mulut dari orang yang kerja jam 5 sore kemarin. Karena apa? Orang yang jam 5 sore itu tahu, oh, Tuanku orang yang murah hatinya. Demikian juga dengan Tuhan kita, murah hatinya. Karena itu, ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan jangan pernah iri hati kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama-sama belajar dengan firman-Mu. Kami diingatkan supaya kami tetap bersyukur, mengucap syukur senantiasa. Kami tidak iri hati, karena iri hati itu membunuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena itu, saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirani engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.